Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sundanaya dengan NIM 12240100093, ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI, kelas BKI 1C, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Komunikasi adalah sebuah proses dan komunikasi berlangsung secara dinamis atau terus-menerus. Dalam soal nomor 27 dinyatakan bahwa kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi efektif. Menurut Dede Mulyana, komunikasi memiliki 12 prinsip dan salah satunya adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya akan semakin efektif. Dengan demikian, komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik apabila menggunakan komponen-komponen budaya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang sesuai dengan harapan pesertanya, yakni orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Maka, suatu pesan baik verbal maupun non-verbal pada dasarnya terikat oleh budaya. Dalam nomor 28 juga dikatakan bahwa gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan dari psikologis, merupakan pernyataan yang salah. Melansir dari buku riset kualitatif Public Relation karya Radita Gora menyatakan bahwa gangguan psikologi sendiri adalah gangguan komunikasi yang terjadi akibat persoalan atau permasalahan dalam diri individu, baik komunikator ataupun komunikan. Sikap mudah marah, mudah tersinggung, egois, dan permasalahan kejiwaan lainnya yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak merupakan gangguan dari rintangan kerangka berpikir. Menurut Radita Gora, rintangan kerangka berpikir disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena latar belakang dan pendidikan para peserta komunikasi berbeda. Semakin jarak perbedaan ini lebar, maka komunikasi yang dibangun semakin kurang bagus. Sebaliknya, jika perbedaan semakin kecil, maka komunikasi semakin efektif. Menurut Chan menyatakan bahwa Field of Experience merupakan faktor yang amat penting untuk komunikasi. Di dalam nomor 29 pun dinyatakan bahwa gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik, merupakan pernyataan yang salah. Karena gangguan teknik sendiri bukan diakibatkan karena kesalahan pada bahasa. Menurut Hafid Cangara dalam bukunya menyatakan bahwa gangguan teknik sendiri adalah gangguan pada alat komunikasi yang digunakan. Gangguan yang diakibatkan karena kesalahan bahasa sendiri pun merupakan gangguan dari semantik. Gangguan semantik adalah gangguan komunikasi dalam kesalahan penggunaan bahasa sehingga menimbulkan perbedaan atau permasalahan antara komunikator dan komunikan. Menurut JWM Vihar mengungkapkan bahwa semantik adalah teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Dalam nomor 33 pun dinyatakan bahwa fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi dikenal dengan fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental sendiri berfungsi untuk memberitahu dan menerangkan informasi yang mengandung muatan persuasif bahwa fakta atau informasi yang disampaikan bersifat akurat atau layak untuk diketahui. Persuasif sendiri adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Menurut Dede Mulyana, fungsi komunikasi instrumental memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk jangka panjang dan yang kedua untuk jangka pendek. Contoh dari tujuan jangka panjang yaitu mengajar dan berbagi ilmu. Sedangkan contoh untuk tujuan jangka pendek yakni mendapatkan simpatik
dari orang lain melalui pengelolaan kesan. Di dalam nomor 36 pun dinyatakan kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan meningkatkan expertise, trustworthiness, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan dan beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya. Teori kredibilitas sendiri dikemukakan oleh Hovland, Jani, dan Kelly yang menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasi cukup kredibel. Kredibel sendiri memiliki artian yakni kualitas untuk menimbulkan kepercayaan. Expertise yang memiliki arti yakni keahlian atau ahli. Trustworthiness memiliki artian kepercayaan yang mengacu pada kejujuran, integritas, dan kepercayaan dari sumber. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi sendiri menurut Egan dan Dalimonte dalam bukunya menjelaskan bahwa keterampilan komunikasi adalah pengetahuan seseorang yang digunakan dalam teknik komunikasi verbal, nonverbal, dan melalui media komunikasi secara efektif untuk mempertahankan keaktifan dalam bertanya, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Dengan demikian, setiap individu akan terus berkomunikasi secara terus-menerus. Saya Nadia Sundanaya dari kelas BKI 1C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.